Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rima Nur Hafifah dari kelas 12 Teknik 1. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. 1. Konsep perlindungan dan penegakan hukum. Bayangkan, apa yang akan terjadi apabila di keluarga tidak ada aturan, di sekolah tidak ada tata tertib, di lingkungan masyarakat tidak ada norma-norma, di negara tidak ada undang-undang, atau apa yang akan terjadi apabila setiap pelanggaran dibiarkan begitu saja, pelakunya tidak diberikan teguran atau sanksi lainnya. Seperti contoh, kita lihat dalam gambar berikut. Gambar ini merupakan dampak dari tidak dipatuhinya hukum. Ketika hukum tidak dipatuhi atau dilaksanakan, akan terjadi adalah kekacauan di semua bidang kehidupan. Setiap orang akan berbuat seenaknya atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, sehingga keamanan, ketentraman, ketertiban sulit terwujud. Nah, supaya hal-hal yang dikemukakan tadi tidak terjadi, harus diupayakan dilakukannya proses perlindungan dan penegakan hukum. Apa sebenarnya perlindungan hukum itu? Menurut Simanjuntak, perlindungan hukum sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum, serta memberi perlindungan kepada warga agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar. Dan bagi yang melanggarnya, akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia apabila ditegakkan. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. 2. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut. 1. Tegaknya supremasi hukum. 2. Tegaknya keadilan. 3. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Menurut Surjono Sukanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetap bergantung kepada beberapa faktor, yaitu 1. Hukumnya, 2. Penegak hukum, 3. Masyarakat, 4. Sarana dan fasilitas, 5. Kebudayaan. B. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. 1. Peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. 2. Peran Kejaksaan Republik Indonesia. 3. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan. 4. Peran advokat dalam penegakan hukum. 5. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dinamika pelanggaran hukum. Dinamika pelanggaran hukum meliputi tentang contoh perilaku yang melanggar hukum dan sanksinya yang bisa dilihat pada kehidupan sehari-hari. Seperti contoh, 1. Melanggar tata tertib sekolah. 2. Melanggar tata tertib lalu lintas. 3. Melanggar hukum pidana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.